Kasus-kasus penipuan pada masyarakat yang dilatar belakangi janji bisa melipat gandakan harta terus terjadi. Dan untuk membahas tentang fenomena tersebut, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ida Ruwaida, sosiolog dari Universitas Indonesia. Ya, selamat pagi Ibu Ida, apa kabar Ibu? Ini sepertinya sedang berada di luar rumah nih Ibu ya. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Kita semua. Ya, Ibu Ida, kita tahu bahwa fenomena penggandaan uang dan orang-orang pintar yang bermunculan di Indonesia ini cukup sering. Menurut Anda sebenarnya mengapa sih ada fenomena ini yang dimana seseorang mengaku sebagai orang pintar, kemudian juga bisa menggandakan uang, dan ada saja pula masyarakat yang mempercayai hal ini, Bu? Ya, saya kira ini kan memang masyarakat kita, kalau secara sosiologis itu tidak hanya bisa disebut sebagai masyarakat yang rasional, karena memang ada masyarakat yang rasional, khususnya di perkotaan, itu pun juga kita bisa pilah lagi. Tapi juga masih ada kelompok masyarakat yang sebetulnya mempercayai hal-hal yang sifatnya klinik-klinik seperti ini, begitu. Jadi ini yang sebetulnya dalam tanda kutip, masyarakat kita nggak bisa dibilang sebagai masyarakat modern karena masih kehadiran, masih adanya ya mereka-mereka yang percaya terhadap hal-hal mistis ataupun klinik-klinik seperti ini yang bahasa lain sebetulnya kita sebut sebagai sikap dan perilaku yang irasional. Itu adalah satu contoh nyata betapa sebetulnya kasus-kasus seperti ini sering berulang begitu ya, meskipun upaya literasi dicoba dilakukan, pemberitaan yang masif berkenaan dengan kasus-kasus sejenis ini ternyata belum juga gitu ya mampu memberikan penyadaran atau kesadaran kepada warga yang sehingga ini terjadi secara terus-menerus dan korbannya selalu ada begitu. Ya, Ibu Ida, apa mungkin ada faktor pendidikan mungkin yang rendah? Jadi memang mereka tidak tahu hal tersebut. Nah, saya kira kalau kita bicara tentang pendidikan, sebetulnya dari berbagai kajian dalam kaitannya dengan perilaku yang terbuka, rasional, misalnya seperti itu sebetulnya tidak ada korelasi positif ya. Pada kasus-kasus yang sebelumnya kan juga ada tokoh-tokoh bahkan ya orang-orang pintar yang sebetulnya juga tertipu begitu. Nah, yang menjadi sangat penting sebetulnya adalah apakah pendidikan kita memang dalam tanda kutip ya sudah mampu membuat atau membangun daya kritis gitu. Itu yang sebetulnya menjadi penting begitu ya. Daya kritis itu kan kita bicara tidak hanya bisa melalui pendidikan formal dalam hal ini di sekolah, tapi juga di keluarga yang kita sebut sebagai pendidikan informal, maupun juga sebetulnya media itu sebetulnya menjadi agen sosialisasi yang bisa melakukan edukasi, penyadaran, dan kemudian membangun sikap-sikap kritis tadi begitu. Karena kan kita juga paham ya bahwa masyarakat kita juga masih berkecenderungan percaya pada hal-hal yang berita-berita atau informasi yang sebetulnya juga perlu dipertanyakan akurasinya. Nah, apalagi kalau berita itu muncul dari orang-orang yang mereka anggap tokoh, dipercaya. Masyarakat kita kan masih dalam tanda kutip kekerabatan, keguyupannya masih tinggi sehingga juga mudah gitu ditipu katakanlah oleh orang-orang yang dianggap memang dekat dengan mereka. Baik, jadi pentingnya punya sikap kritis ya untuk mengetahui bahwa Bitcoin aja bisa buat kita rugi, apalagi penggandaan uang melalui orang yang katanya pintar. Ya begitu ya Bu Ida ya. Iya. Bu, kalau kita lihat juga kebanyakan karena kan kalau dari data juga saya tambahkan sedikit, kalau dari data PISA keterkaitannya dengan daya kritis dan daya analisis, kita memang Indonesia termasuk yang terendah. Nah, itu mungkin kita juga bisa melakukan peninjauan kembali bagaimana sistem pembelajaran, metode pendidikan yang selama ini kita coba ajarkan khususnya di institusi formal ya. Nah, tapi kita juga berefleksi di keluarga begitu. Apakah kita memang menanamkan sikap kritis, pengasuhan yang sifatnya demokratis, yang memungkinkan masyarakat atau anak-anak kita, keluarga tahu antara tujuan dan cara itu seharusnya selarasnya harus selaras ya, harus rasional katakanlah seperti itu. Kalau mau kaya ya bekerja keras, misalnya seperti itu. Nah, tapi kan juga ada contoh-contoh
orang kaya yang sebetulnya dengan cara-cara yang tidak benar. Nah itu sebetulnya harus ditegaskan bahwa itu merupakan satu bentuk penyimpangan begitu. Karena ada sebagian masyarakat yang juga menganggap normal gitu, ada normalisasi. Nah itu yang juga kemudian membuat sebagian yang lain mencoba melakukan hal-hal yang dianggap sebetulnya tidak rasional tadi. Oke, baik Bu Ida, kan kita tahu juga bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia ini cukup religius ya, dan religius mistis itu terkadang tidak selaras begitu ya. Dan apakah menurut Anda rasa keimanan ini tidak bisa begitu saja menghapus keyakinan masyarakat pada dukun atau orang pintar atau hal-hal mistis? Ya, secara historis sebetulnya sudah ada kajian juga ya, secara antropologis masyarakat kita itu sebetulnya sebagian juga masyarakat yang sinkretis disebutnya segitu. Meskipun dia beragama tapi juga masih percaya pada hal-hal yang sifatnya mistis, itu tidak bisa dipungkiri begitu. Jadi ada yang masih percaya keris juga, misalnya. Ada yang masih percaya dengan hal-hal yang lain misalnya seperti itu. Jadi ini sinkretisme di masyarakat kita memang kentara ya, masih kental begitu. Bahkan pada kasus misalnya yang di Pasuruan kalau tidak salah ya, itu kan tokoh agama yang melakukan penggandaan uang gitu, yang dianggap sebetulnya tokoh yang dinilai gitu ya, punya otoritas keagamaan juga. Nah justru dengan otoritas keagamaan itu yang kadang-kadang dimanfaatkan juga oleh orang-orang tertentu gitu. Baik, padahal kalau kita kaji lagi melalui kitab-kitab suci Al-Quran misalnya begitu ya, terkait dengan hal mistis seperti penggandaan uang ini salah juga ya? Hal yang salah ya Bu Ida ya? Ya betul kan, istilahnya namanya di era seperti ini terutama yang rasional. Dan bahkan kalau kita bicara tentang agama itu kan untuk orang-orang yang berakal ya, gitu. Yang berakal, kalau misalnya kita merujuk tadi disampaikan oleh Kak Aya, Islam misalnya itu kan dimulai dengan ayat baca ya, membaca. Jadi memang literasi, edukasi menjadi bagian yang sangat penting gitu. Ya Ibu Ida, ini terkait mungkin alasan orang-orang ini ingin memperkayakan diri secara instan nih ya. Selain faktor ekonomi apa yang ingin mereka, apakah memang juga faktor sosial media berpengaruh terhadap keinginan membeli sesuatu? Ya kalau kita lihat memang gaya hidup ya, tuntutan gaya hidup, simbol-simbol status. Satu contoh saja di perdesaan itu misalnya kalau kita punya dulu rumah panggung ya, sekarang kalau dia punya rumah batu, itu mengindikasikan bahwa dia mampu secara ekonomi misalnya seperti itu, atau dia memiliki properti-properti yang lain misalnya, itu kan indikasi-indikasi itu kan juga menjadi bagian dari tujuan atau capaian-capaian pribadi, keluarga atau kelompok yang kadang-kadang kemudian menghalalkan segala cara, boleh disebut seperti itu. Nah media sosial mungkin menjadi participating factor ya, hanya participating factor, tapi kan kemudian yang menjadi penting itu sebetulnya bahasa saya ya, secara apa kata orang itu yang menjadi juga tujuan sebetulnya, sehingga ada usaha-usaha untuk mencoba menunjukkan atau bahkan menonjolkan bahwa mereka mampu secara ekonomi melalui simbol-simbol status yang ada. Oke, baik, tadi di awal Anda juga sempat sebutkan Bu Ida terkait dengan pendidikan ini tidak menjamin seseorang bisa berhenti untuk mempercayai hal-hal bisnis, tapi juga secara bersamaan pendidikan cukup membantu kita untuk membangun sikap-sikap kritis dan juga rasional. Kalau menurut Anda pendidikan apa sih sebenarnya yang harus diterapkan di sosial ya, khusus untuk anak-anak yang sedang mencari jati diri? Ya, saya kira kan sebetulnya metode pembelajaran kita itu harusnya sudah istilahnya tuh berorientasi pada pembelajar gitu. Jadi bukan ceramah, model ceramah, hafalan dan sebagainya begitu ya. Jadi itu yang sebetulnya memang harusnya didorong dari tingkat dasar sampai kemudian tingkat pendidikan tinggi bahkan begitu ya. Kalau kami di di departemen saya sajalah gitu ya, itu sudah menekankan student center learning yang berusaha mencoba menumbuhkan daya analisis dan kemudian juga kemauan belajar. Jadi tidak tergantung pada dosen-dosen hanya menjadi fasilitator. Nah, hal yang sama sebetulnya juga harusnya dilakukan di keluarga begitu ya, sehingga keluarga memungkinkan anak
untuk kemudian bisa mencoba menggali segala sesuatu dan kemudian bisa mendiskusikannya. Persoalannya kan di keluarga hasil-hasil kajian komunikasi juga terbatas karena kita sibuk dengan gadget masing-masing. Ini juga jadi penting begitu untuk bisa didorong ya, dikampanyekan bagaimana kehidupan keluarga yang membuat rasa aman, nyaman begitu ya. Kebutuhan afeksinya terpenuhi begitu. Iya. Bu, mungkin ini satu lagi dari saya terkait dengan mungkin kaitan dari antara mistis dan juga psikologi. Kan sempat ada juga Bu ya terkait dengan psikologi, daya tarik dengan apa yang kita mau gitu ya. Mungkin ini juga ada di pengamatan Anda sebagai pengamat seorang sosiolog dari Universitas Indonesia. Apakah mungkin generasi kita sekarang ini harus lebih memahami terkait dengan psikologi agar mereka bisa menjauhi hal-hal terkait dengan dukun? Ya, saya kira ini kan harusnya pendidikan yang multidimensional ya, artinya bukan hanya aspek psikologis, tapi kan juga psikososial dan tadi yang dibilang juga aspek religius. Artinya kematangan anak-anak kita itu kan bukan hanya kematangan secara psikis ya, saya menyebutnya sebagai kecerdasan emosional, tapi kan juga kecerdasan sosial begitu, kecerdasan intelektual. Kalau kita tadi bicara tentang kemampuan untuk kritis, itu kan bicara tentang kecerdasan intelektual begitu. Tapi juga yang menjadi sangat penting itu kan kecerdasan psikososial juga ya. Artinya termasuk kemudian mampu menilai orang-orang yang sebetulnya bisa memanfaatkan mereka atau bisa menjadi potensi menipu, katakanlah seperti itu. Karena di masyarakat kita juga kasus-kasus misalnya saja ya perdagangan orang itu kan satu bentuk penipuan, tapi juga banyak korbannya. Nah itu sebetulnya didasarkan pada kemampuan kita untuk menyeleksi lingkungan sosial yang dalam tanda kutip bisa memberikan rasa aman dan kita tidak terjebak menjadi orang-orang yang akan dimanfaatkan atau bahkan menjadi korban-korban kelompok atau pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu begitu. Ya, Bu Ida, jadi ini IQ mungkin yang, penting, EQ juga penting ya, emotional intelligence ya. Nah, tadi mau nanya apa? Selain mungkin kepintaran, apakah mungkin para korban ini terhipnotis? Bisa jadi tuh. Prosesnya atau tidak? Ya, bisa dimungkinkan itu terjadi begitu ya, karena kan sebagaimana tadi saya sampaikan, masyarakat kita kan sebetulnya sangat beragam, sangat plural, dan kemudian juga masih ada ilmu-ilmu katakanlah gitu ya, kemampuan-kemampuan untuk bisa membuat orang lupa, termasuk mungkin dalam kata-kata yang kemudian membuat orang luluh, tidak sadar dan sebagainya begitu ya. Oleh sebab itu memang ini harus diintervensi dari mulai tingkat individu sampai di tingkat makro ya, termasuk di dalamnya adalah pemberian hukuman yang seadil-adilnya. Tapi di level individu memang kita harus bicara di dalam tataran penguatan diri yang tadi disampaikan begitu ya, kritis gitu ya. Kalau ini saya pribadi saja kalau keluar rumah tuh ya baca-baca juga gitu ya, berdoa minta perlindungan Tuhan untuk tidak gitu ya, saya dan keluarga tidak menjadi korban-korban orang-orang yang bermaksud jahat misalnya seperti itu. Bagaimanapun kita kan masyarakat religius tidak bisa mengontrol segala sesuatu ya, kita juga berserah diri pada Tuhan gitu. Baik, Bu Ida, kita apa tadi? Kamu mau memberikan komen ya? Pentingnya? Itu dia, pentingnya memang itu dia, sebelum kita keluar atau beraktivitas ya sebaiknya memang kita berdoa untuk dikasih perlindungan sama Tuhan ya, Ibu Ida. Kepercayaan dari fondasi diri kita penting juga ya, Bu Ida ya. Bu, tapi kita kalau kita melihat juga di sosial saat ini dasar dari mereka pergi ke dukun untuk mencari kekayaan dengan cara instan ini juga banyak terjadi. Sebenarnya latar belakangnya tuh kalau saat ini dari pengamatan Anda tuh lebih banyak dari orang dewasa atau bahkan anak muda juga ada nih, Bu Ida. Kalau dari penelitian kami di pedesaan itu sebetulnya remaja justru perilaku konsumtifnya udah mulai meningkat ya dengan model online shop ini ya. Jadi sebetulnya meskipun di pelosok desa mereka bisa belanja online. Ini yang juga menjadi fenomena baru ya di pedesaan. Nah, persoalannya adalah
kalau orang sosiologi itu bilang ketika mereka mengonsumsi gaya hidup tertentu, persoalannya adalah apakah mereka punya modal gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Jadi modalnya mereka dapat dari mana? Kalau bicara tentang konsumsi barang-barang misalnya seperti itu ya, yang dianggap menjadi bagian dari simbol status atau gaya hidup mereka. Nah, pertanyaannya sumber dananya dari mana begitu. Iya, jadi sekarang ini yang juga jadi penting karena di masyarakat kita kan juga kita tahu ya besaran pinjol yang luar biasa ya, itu pemandekan pinjol segala macam itu kan mengindikasikan betapa pemenuhan kebutuhan itu sebetulnya jauh lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki. Iya, jadi sehingga dilakukan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah penggandaan uang ini lebih cepat percaya dengan orang-orang yang mengiming-imingi gitu ya, uangnya bisa dari 100 juta menjadi 3 miliar itu kan tidak masuk di akal sama sekali ya. Betul sekali Bu Ida. Dan juga kalau kita lihat kalau dari masih terkait dengan sosial begitu ya, di mana ada rasa kepuasan tersendiri kalau kita lihat di sosial media ketika mendapat banyak puja-puji dari netizen gitu ya dengan kekayaan yang dimiliki. Apakah ini menjadi salah satu hal yang membuat remaja ini secara spesifik mau kaya instan? Ya, jadi sekarang istilahnya itu kan dunia flexing ya, dunia flexing yang saya kira tadi di media sosial juga ada kasus seorang perempuan yang ternyata bergaya hidup mewah, sumbernya ternyata dari mencuri barang di tokonya misalnya seperti itu. Jadi flexing ini menjadi juga media sosial ya, yang saya sebut tadi pemicu ya sebetulnya, faktor pemicu atau participating faktor saya menyebutnya seperti itu. Tapi karena tadi tuntutan gaya hidup, ingin tampil istilahnya berbeda dengan yang lain, atau kalaupun dia tidak berbeda, saya juga bisa mengkonsumsi hal-hal yang dikonsumsi orang lain sehingga dia menunjukkan jati diri bahwa dia adalah bagian dari kelompok yang sekarang berkembang gitu ya. Ini kan masyarakat kita generasi muda khususnya kan disebutnya sebagai generasi FOMO juga ya. Baik, terima kasih Ibu Ida atas insight-nya. Semoga kita selalu dikasih perlindungan sama Tuhan ya, agar tidak ditipu atau enggak tergiur dengan hal-hal dunia untuk duniawi ya. Baik Ibu Ida, terima kasih sekali lagi Ibu Ida selaku sosiolog Universitas Indonesia atas perbincangan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bu. Salam sehat Ibu Ida.